Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si Raden patuh. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillah alladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Yang sekiranya kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan telah memberikan kita badan yang sehat hingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang mulia ini. Yang kedua, salat berbingkai salam kita ucapkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ini, agama Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, yaitu judulnya, marilah kita memasuki ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Di situ Allah berfirman seperti yang saya bacakan di mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya itu punya iman, udkhulu, masuklah kalian orang-orang yang beriman, fisil mikafah, ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan saat memasuki Islam secara keseluruhan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum aduwwum mubin, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dari sini mari kita timbulkan dulu sebuah pertanyaan, karena Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir. Kenapa sih harus secara keseluruhan, nggak boleh setengah-setengah apa gitu? Jadi sebenarnya sebelum tanya dari jawab sama Allah. Di Quran surat Al-Maidah ayat 3 halaman 107 posisi sebelah kanan bagian tengah. Di situ Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, sebelumnya Al-Maidah ayat 3 itu ayat yang terakhir diturunkan. Hari ini aku Allah maksudnya telah menyempurnakan bagimu Muhammad agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku tetapkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi bagimu Islam agamamu. Nah, dari sini kita punya 3 manfaat ketika menjalankan perintah Allah yang berbentuk masuklah kepada agama Islam secara keseluruhan. Yang pertama tadi
bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Dan yang kedua, Allah tetapkan nikmatnya kepada kita. Dan yang ketiga, Allah ridhoi kepada kita agama Islam. Jadi emang Islam itu agama yang diridhoi sama Allah. Dan kemudian yang Allah perintahkan kepada kita kan yang untuk memasuki secara keseluruhan adalah agama Islam. Nah, kita tanya lagi, Islam itu apa? Nabi bersabda di hadis Arba'in yang ketiga, saya akan bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rahul Bukhari wal Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dalam 5 pondasi. Yang pertama itu syahadat, mengaku bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Terus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji dan puasa Ramadan. Yang pertama kita akan bahas yaitu syahadati an la ilaha illallah. Satu, belum ada satu tapi setengahnya saja. Nah, bahwa syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Iman itu tasdiqum biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarih. Kita sudah yakin, tasdiqum biqalb, meyakini dengan hati bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Kita sudah yakin ya, pokoknya Tuhan kita itu Allah. Allah itu Tuhan, tidak Tuhan selain Dia. Kita sudah yakin secara hati. Dan yang kedua, wa qaulun bil lisan, mengatakan secara lisan. Kita sudah, setiap kita tasyahud awal kan itu asyhadu alla ilaha illallah, itu secara lisan kita sudah ucapkan. Otomatis kita kalau ditawarin gitu mungkin sama misionaris itu dai-nya orang Kristen gitu, itu tawarin kita, yuk masuk Kristen yuk. Ya, kita udah secara hati dan lisan kita mengaku ada Tuhan selain Allah. Ya, kita nggak mau. Pokoknya Allah Tuhanku, Islam agamaku. Terus yang ketiga, wa amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu kita sudah bisa mempraktekkan belum, saudara-saudaraku muslim semua, bahwasanya nggak ada Tuhan selain Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil nama orang saja gitu. Azhar dan Hafid sedang berjalan bersama. Nah, ngomong-ngomong si Hafid ini lebih tinggi gitu. Maka Hafid pun hanya sekedar bercanda mungkin. Dia berkata seperti ini, Jar, antum gak malu apa? Saya lebih tinggi daripada antum, padahal kan kita sama-sama kelas 7 nih. Pernah makanya sono biar tinggi gitu, katanya kan sambil ngeledek. Azhar, karena si Azhar ini sudah bisa mempraktekkan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tenang. Masalah ini sangatlah kecil. Allah itu akbar, maha besar. Maka sangat mudah bagi Allah untuk membuat saya lebih tinggi daripada Hafid. Nah, contohnya seperti itu. Kita harus gantungkan Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan di beberapa ayat itu menggunakan kata inna. Di surat Al-Baqarah, contohnya surat Al-Baqarah ayat 20. Di ujung ayatnya ada kata innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya itu Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Kita harus jadikan Allah itu Allahus Samad, tempat bergantung. Ya pokoknya kita punya masalah sedikit, motor hilang, maka kita bergantung pada Allah. Allah berkuasa untuk menggantikan motor kita dan motor yang baru, bahkan yang lebih mahal. Kita harus yakin akan hal itu. Maka dari sini kita tarik kesimpulan, marilah saudara-saudaraku semua, kita
sudah lama bisa ya secara hati kita sudah yakin tidak Tuhan selain Allah, dan secara mulut kita sudah berkata bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, maka mari kita tinggal amalkan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kita harus menjadikan Allah tempat bergantung. Dan kesimpulannya, marilah kita masuk dalam Islam secara keseluruhan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan teman-teman, saudara-saudara muslim ke semua melihat siapa yang berbicara. Fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.